وخيركم جميعا تحية الإسلام تحية من عند الله تحية أهل الجنة تحية مباركة طيبة تحية سلامة دائمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ikhwatal iman rahimahullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah, yang dengan hidayah tersebut Allah Subhanahu wa taala telah panggil kita dan kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita laksanakan sebagai amal ibadah yang layak untuk diterima, amal ibadah yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tuhan ya Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tafsir Al-Qur'anul Azim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Dan malam hari ini kita akan masuki tafsir dari ayat yang ke-6. Kita sudah selesai kemarin ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan malam hari ini kita akan masuk ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim diterjemahkan tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas sirata. Ya. Jumhur ulama ahlul qiraat membacanya as-sirata dengan huruf shad. Ya, as-sirata. Akan tapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ada pula di antara ahli qiraah yang membacanya sirata. Bisa dibedakan? Ya. Jumhur membacanya sirata, kan tapi ada yang membaca sirata. Apa perbedaannya? Yang pertama memakai huruf shad dan ini yang kita baca, dan ada pula yang membacanya dengan huruf sin. Ya, sirata. Ya. Kan tapi yang jumhur mayoritas adalah membacanya dengan huruf shad. Ihdinas sirata. Nah, ini kadang-kadang ada juga yang bacanya sirata. Bukan karena paham ilmu qiraat, bukan, tapi karena salah baca. Jadi huruf shad malah dibaca sin. Ya, ihdinas sirata, ihdinas sirata. Salah, Pak. Ihdinas sirata. Ya, ihdinas sirata. Ya. Ada pula yang membacanya dengan huruf zai. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Dengan huruf zai. Ya, ini apa namanya? Dalam ilmu qiraah asyrah ya, yang disebutkan ada beberapa bacaan seperti itu. Dan ini dibenarkan karena ini berdasarkan lahjah. Lahjah itu dialek orang Arab. Jadi ada orang Arab yang membaca shad itu dengan baca sin dan baca shad dengan baca zai. Walaupun yang tepat adalah sebagaimana yang dibaca oleh jumhur, yaitu ya huruf shad dibacanya shad. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita telah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi SAW bersabda, ada satu hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai surat Al-Fatihah ini. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qasamtus salata. Aku telah membagi as-salat. Aku telah membagi salat. Makna salat di sini adalah aku telah membagi surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah inti dari salat.
La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Enggak sah salat kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Jadi inti dari salat kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi salat itu baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, aku membagi surat Al-Fatihah itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fanisfuha li. Maka satu bagian yang pertama adalah untukku. Wa nisfuha li 'abdi. Dan sebagian berikutnya adalah untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku adalah apa yang ia minta. Di surat Al-Fatihah dibagi dua bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian lagi untuk hamba Allah. Maka yang menjadi bagian Allah adalah ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini adalah bagian untuk Allah. Ya. Kita baca hadis lengkapnya deh. Sudah pernah kita baca ini. Dan ini perlu kita ingat-ingat ini hadis ini supaya apa? Supaya salat kita itu khusyuk, Pak. Salat kita itu memiliki asar, memiliki bekas bagi jiwa kita. Jadi ketika kita baca surat Al-Fatihah, Pak, bayangkanlah bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah berfirman, "Hamidani 'abdi." Sungguh hambaku telah memujiku. Jadi kita baca alhamdulillah, Allah menjawab bacaan kita, Pak. Hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim. Saat kita membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah, "Athna 'alayya 'abdi." Allah kemudian berfirman kepada kita, Pak, sungguh hambaku telah memujiku, telah menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika kita membaca maliki yaumiddin, qala Allah majjadani 'abdi. Ya, ketika kita baca Maliki Yaumiddin, Allah kemudian berfirman, sungguh hambaku telah mengagungkanku. Ya. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah batas antaraku dan antara hambaku, maka bagi hambaku apa yang ia pinta. Jadi batasan di situ, sesudah itu milik hamba, milik kita. Kalau tadi milik Allah sebelumnya, pujian Allah, pengagungan terhadap Allah, sanjungan terhadap Allah. Maka ayat berikutnya adalah milik kita. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, maka Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini milik hambaku dan untuk hambaku apa yang ia pinta. Artinya Allah akan kabulkan permintaan kita. Jadi Pak, ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah dengar. Allah tahu apa yang kita minta. Allah menjawab apa yang kita minta. Allah mengabulkan apa yang kita minta. Oleh karena itu surat Al-Fatihah juga disebutnya surat ad-du'a. Di awal kita sudah bahas. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah ad-du'a, doa. Surat Al-Fatihah ini adalah doa. Karena di dalam surat Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ibnu Katsir menyebutkan di antara adab berdoa adalah memuji Allah sebelum meminta. Kita minta Allah ihdinas siratal mustaqim. Namun sebelumnya kita puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini adab berdoa. Jadi pujilah Allah sebelum kita meminta. Dan kadang-kala Allah itu tahu permintaan kita meskipun kita tidak minta. Cukup kita memuji Allah, Allah akan kabulkan permintaan kita. Kita memuji Allah, Allah kabulkan permintaan kita. Kita kalau punya anak, Pak, anak kita nggak perlu kita suruh. Kita sanjung-sanjung aja. Si manis, yang ganteng, yang soleh, udah tahu tuh disuruh apa? Suruh sholat. Ayo kasep, ya, azan itu, yuk si kasep, udah sholat gitu.
Anak kita tahu. Apalagi Allah. Allah itu maha pemalu. Allah itu malu kepada hambanya. Hambanya memuji kepadanya, maka Allah akan berikan kepadanya. Maka ini salah satu adab kita dalam berdoa, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo perbanyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Nah, kadang-kala doa itu dalam bentuk kalimat berita. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan doanya Nabi Musa alaihissalam. Ini saya sudah pernah cerita kemarin ya. Nabi Musa alaihissalam ketika diusir dari negeri Mesir, berjalan dengan sendirian di padang pasir. Tidak ada kawan, tidak ada teman. Sendirian dia berjalan kaki. Usir dia. Beliau menjadi buronan, dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Karena telah membunuh seorang laki-laki di Mesir. Maka apa? Doa Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap kebaikan dirimu fakir, sungguh sangat membutuhkan. Inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Coba perhatikan doa ini. Ada enggak permintaan dari Nabi Musa di doa ini? Enggak ada. Nabi Musa enggak minta, ya Allah, beri aku teman ya Allah. Ya Allah, beri aku rezeki ya Allah. Ya Allah, beri aku makanan ya Allah. Enggak ada pernyataan seperti itu. Nabi Musa hanya menyebutkan, aku ini butuh denganmu ya Allah. Aku fakir denganmu ya Allah. Sudah itu apa? Sesudah itu dipertemukanlah Nabi Musa alaihissalam dengan dua orang perempuan, ya kan? Yang sedang berjalan malu-malu ingin menimba air. Anaknya Nabi Syuaib, dan akhirnya kemudian dijodohkanlah dengan salah satu dari dua anak perempuan itu. Subhanallah. Ya. Beberapa orang ustadz ya telah menjelaskan pada kami bagi para jomblo ini, ya, Jones gitu, jomblo ngenes. Sekarang ada istilah lagi jomblo syar'i ya. Perbanyaklah baca ayat ini. Karena lihat Nabi Musa baca ayat ini langsung dapat jodoh. Masyaallah. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Fakir. Ini kalimat fakir ini Masya Allah Pak. Kalau kita renungkan Pak, ini dahsyat ini. Pilihan kata di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam sehingga dia mengucapkan inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Fakir itu artinya apa? Butuh. Dan enggak punya harapan lagi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir. Butuh betul kepada Allah. Dan ini kadang-kala sulit Pak. Menumbuhkan al-istiqrar billah, menumbuhkan rasa kita butuh kepada Allah itu kadang-kala sulit. Kenapa? Karena kita masih merasa kita ini mampu. Ya, makanya dalam surat Al-Alaq ayat yang ke-6 kan? Ya. Apa namanya? Ayat ke-6 itu? Masyaallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ayat ke-6. Kali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu la yatgha, melampaui batas. Manusia itu bisa berlaku maksiat, melakukan kemaksiatan, melampaui batas, melanggar hak Allah, melanggar perintah dan larangan Allah. Apa penyebab seseorang itu melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya itu serba cukup. Saya punya harta kok. Saya punya ilmu. Saya ganteng, saya sehat, saya kaya. Ketika dia melihat dirinya serba cukup, mulai gitu. Ada bisikan-bisikan setan. Udah, tak perlu. Kita nggak butuh siapa-siapa. Bahkan akhirnya kemudian dia berkata apa? Saya nggak butuh Allah. Na'udzubillah. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Makanya yang paling banyak masuk surga siapa Pak? Orang miskin. Kenapa? Orang miskin sudah terbiasa fakir, sudah terbiasa butuh sama Allah. Yang paling susah itu apa Pak? Bersyukur. Artinya banyak masuk neraka siapa? Orang kaya. Karena merasa cukup itu bisa menggelincirkan seseorang. Ini coba kita tumbuhkan ini istiqar. Kita ini nggak punya apa-apa. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa kepada kita ingin mencabut apa yang kita rasakan hari ini. Kita punya harta banyak itu, punya rumah mewah megah. Kalau Allah ingin cabut rumah kita itu, semenit 2 menit saja, dikasih gempa itu, dikasih tsunami, 2 detik saja, 3 detik saja hancur itu habis sudah.
dikasih kebakaran, berapa menit saja, habis sudah. Akhir kita ini. Sungguh butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tadi ya, contoh betapa ada kadang-kala doa itu dalam bentuk kalimat berita. Ada pula kadang-kala doa itu dalam bentuk menyebut nama-nama Allah. Nggak minta, hanya menyebut nama Allah. Tapi itu sudah doa. Doanya siapa? Doa Nabi Yunus. Ya kan? Ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan besar gitu. Sudah Nabi Yunus meninggalkan dakwah. Ya beliau berdakwah kepada kaumnya, kan tapi kemudian kaumnya tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus berjalan di pinggir pantai. Dan akhirnya kemudian Nabi Yunus ya, naik ke atas perahu dan kemudian dimakan oleh ikan. Maka dalam kegelapan di perut ikan, Nabi Yunus kemudian berdoa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat, ada enggak doa Nabi Yunus di sini? Ya Allah, saya minta ampun misalnya. Ya Allah, keluarkan saya dari kegelapan ikan. Ya, enggak ada. Nabi Yunus hanya berdoa, hanya berkata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi ini doa apa? La ilaha. Ya. Nah, ini kalau doa-doa seperti ini enggak perlu kita aminkan ya. Gimana cara ngamininnya doa kayak begini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Enggak cocok, Pak. Ya, karena bentuknya apa? Bentuknya ya, tadi hanya menyebut nama Allah. Ya. Atau seperti tadi kalimat berita, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau diaminkan, kabulkanlah. Apa yang mau dikabulkan? Ya semua udah fakir, ya. Udah fakir di situ. Kadang-kala pula, ini tadi yang sudah saya sempat sindir ya. Doa itu dalam bentuk memuji yang dipinta. Enggak perlu minta, cukup memuji. Ya, dikatakan oleh Imam Al-Katsir, ada syair yang terkenal di kalangan orang-orang Arab. A'adzkuru hajati am qad kafani hayauka. Ya, ini kata sang penyair. Apakah aku perlu menyebut kebutuhan-kebutuhanku? Atau sudah cukup bagiku sifat malumu? Malumu ini malunya Allah. Perlu saya sebut kebutuhanku? Atau sudah cukup bagiku kalau engkau malu kepadaku? Ya Allah. Allah itu maha pemalu pada hambanya. Ya Allah. Inna shimatakal haya. Sesungguhnya cirimu, kepribadianmu adalah malu. Idza atna 'alaika al-mar'u yawman, apabila seseorang memujimu pada satu hari, kafahu min ta'arrud fitnah, maka cukup baginya ya diberi kecukupan karena pujian yang ia sanjung, karena pujian yang ia berikan. Jadi cukup kita memuji Allah. Allah itu malu ada orang yang memuji kepadanya lantas tidak dicukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi kita memuji Allah. Makanya ucapan hamdalah juga adalah ucapan doa kan. Tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ucapan salam, ya, ucapan penghormatan di kalangan mereka ini siapa? Penghuni surga. Salam, ucapan penghormatan antara mereka adalah ucapan salam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka anil hamdulillahi rabbil alamin adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin itu sudah doa. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah itu sudah doa. Kita memuji kepada Allah itu berdoa kita kepada Allah. Ya, jadi ada macam-macam bentuk doa. Ya, nah di ayat ini kita berdoa dengan doa yang terang. Kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita pakai hiasan. Kita berdoa dengan terang benderang kepada Allah. Kita minta sirat, jalan. As-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Ya. Siratal mustaqim. Ya. Ihdina dulu ya, dijelaskan ini ihdina. Berikan hidayah, berikan petunjuk. Hidayah ini petunjuk. Ini ada dua macam yang kita minta. Dalam kata ihdina ini kita meminta hidayatul irsyad dan juga kita meminta hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad itu adalah petunjuk berupa pengetahuan. Petunjuk berupa pengetahuan, berupa ilmu. Dan yang kedua, hidayatul taufik. Kita minta kepada Allah petunjuk
berupa kemampuan untuk sesuai dengan pengetahuan tadi. Hidup kita sesuai dengan petunjuk tadi. Dorongan supaya kita bisa selaras dengan ilmu yang kita ketahui. Ini dia dulu berharga, Pak. Orang kalau nggak punya ilmu, mana dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka dia harus punya ilmu. Dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak tahu mana halal, mana haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita seorang Rasul. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qad taraktukum 'alal bayda." Aku sudah tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jelas terang benderang. La yazi'u anha illa halik. Tidak ada orang yang berpaling dari keterangan dariku ini kecuali dia pasti akan binasa. Sudah jelas ini. Halal, bayin. Haram, bayin. Jelas. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus belajar supaya tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang enggak. Tak boleh kita enggak belajar. Kita minta ini. Hidayah yang pertama, hidayah itu irsyad. Lihat Pak. Ayat pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat pertama adalah Iqra, baca. Bukankah ini isyarat bagi kita supaya kita belajar? Karena qiraah, baca itu adalah miftahul ilm. Baca itu adalah kuncinya ilmu. Dan ini kan perintah yang luar biasa menakjubkan, Pak. Kalau sekarang kita disuruh baca enggak menakjubkan. Tapi orang zaman dulu 15 abad yang lalu disuruh baca, ini menakjubkan. Kenapa? Karena baca tulis itu sesuatu yang asing pada masa itu. Baca tulis itu yang asing, bukan hanya di kalangan orang Arab. Di semua penjuru dunia baca tulis itu sesuatu yang asing. Di Nusantara juga demikian, 15 abad yang lalu. Sedikit sekali orang yang bisa baca tulis. Mungkin hanya para pendeta, para rahib itu yang bisa baca tulis. Selebihnya nggak bisa. Dan mereka nggak menganggap baca tulis itu sesuatu yang penting. Tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Yang penting bagi mereka mampu apa? Berhitung. Gitu. Ya, pada masa lalu itu banyak orang mampu berhitung, nggak mampu baca, nggak mampu tulis. Hitung jago. Tapi Allah menyuruh kita baca, Iqra, baca. Ini isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita perhatikan ilmu. Kita perhatikan ilmu. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ala inna dunya mal'unah." Ketahuilah sesungguhnya dunia ini terkutuk. Dunia ini terkutuk, dunia ini sia-sia, dunia ini tidak ada manfaatnya. Mal'unun ma fiha, terkutuk semua yang ada dalamnya. Siapa yang mengutuknya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dunia ini terkutuk. Illa dzikrullah. Kecuali orang yang mengisi kehidupan dunia ini dengan mengingat Allah. Wallah, dan hal-hal yang dapat membantu seseorang untuk mengingat Allah. Wal alim, dan orang yang mengajarkan ilmu. Wal muta'allim, dan orang yang mempelajari ilmu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dunia ini semua terkutuk kecuali 4. Ingat Allah, hal yang dapat membantu kita ingat pada Allah, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu. Dari 4 hal yang tidak dikutuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan dunia, 2 di antaranya terkait dengan ilmu. Nah, kita minta pada Allah hidayatul irsyad. Apa cukup kita minta hidayatul irsyad? Enggak. Kita minta juga pada Allah hidayatul taufik. Kemampuan kita supaya selaras dengan pengetahuan kita. Karena banyak orang punya hidayatul irsyad tapi enggak punya hidayatul taufik. Udah tahu dia mana yang halal, mana yang haram, tapi tetap aja dia terjang yang haram. Dia tinggalkan yang halal. Dia bilang yang halal ini susah, yang haram ini lebih mudah. Dia udah tahu haram, nggak boleh ngomong berdua sama perempuan, berduaan nggak boleh. Tapi dia lakukan itu. Dia tahu nggak boleh sentuhan dengan perempuan, tapi dia lakukan itu. Dia tahu wajib laksanakan sholat, tapi dia tinggalkan itu. Dia tahu berbakti kepada orang tua, tapi dia tidak lakukan itu. Berarti apa masalahnya? Dia punya hidayah yang kedua tadi, hidayah taufik. Makanya kaum yang dibenci oleh Allah siapa itu? Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub siapa itu al-maghdub? Orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dibenci oleh Allah?
karena mereka adalah kaum yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Surat Al-Jumu'ah ayat keempat. Masalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang membawa kitab Taurat kemudian dia tidak amalkan kitab Taurat itu, seperti perumpamaan keledai yang membawa banyak beban. Ada keledai, Pak, bawa kitab di atas punggungnya. Apa jadi beda gitu jalannya? Karena dia bawa kitab. Dengan keledai yang bawa sampah. Sama aja, keledai mau bawa kitab, bawa sampah, bawa emas, sama aja, nggak berubah. Ada orang begitu, dia punya ilmu pengetahuan banyak, dia tahu halal haram. Tapi sama aja hidupnya. Maksiat juga. Kata Allah, bi'sa matalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Ini seburuk-buruk perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi hakikatnya orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, hakikatnya dia mendustakan ilmu yang dia pelajari itu. Dia mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang. Jadi kita minta hidayah dua tadi, hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Ihdina, beri hidayah kepada kami. Nah, kata hidayah ini adalah kata muta'addi. Dalam bahasa Arab disebut lafaz muta'addi. Lafaz muta'addi adalah lafaz yang membutuhkan objek. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada yang lazim, ada yang muta'addi. Lazim itu nggak butuh objek. Kalau muta'addi dia butuh objek. Contoh dulu misalnya. Saya menangis. Nangis itu nggak butuh objek. Saya mandi. Mandi itu nggak butuh objek. Itu lazim sebetulnya. Ada lagi muta'addi. Muta'addi itu butuh objek. Misalnya saya memukul. Itu apa? Butuh objek gitu kan. Saya makan apa? Itu butuh objek, ya. Jadi itu dalam bahasa Arab gitu. Nah, kata ihdina, beri kami petunjuk, ini adalah kata muta'addi yang butuh objek. Objeknya apa? Butuh petunjuk apa? Butuh petunjuk ke arah mana? Maka lafaz muta'addi ihdina ini ada yang dia muta'addi dengan sendirinya, enggak perlu pakai tambahan apa-apa. Ada yang muta'addi dan dia butuh tambahan kata ila. Ila itu artinya ke. Dan ada lafaz muta'addi yang butuh tambahan kata li. Li itu artinya untuk. Ya. Misalnya contoh yang nggak butuh tambahan apa-apa, misalnya ayat ini tadi, ihdinas siratal mustaqim, nggak butuh tambahan apa-apa. Atau ya, ini yang kedua ya, yang kedua sudah tambahan ila. Ijtabahu wa hadahu ila. Nah ini ya, ditambah kata ila. Ya, aku telah memilihnya dan memberinya petunjuk ke mana? Kepada siratal mustaqim. Ya, atau di ayat yang lain fahduhum ila, tambahin ila di sini. Dan ini juga wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Atau ditambahin li, alhamdulillahilladzi hadana li. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami, ya, petunjuk kepada kami untuk sampai ke sini. Sampai ke sini maksudnya sampai ke mana? Sampai ke surga. Nah, ini tinjauan bahasa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Ada beberapa pendapat para ulama mengenai makna siratal mustaqim. Makna yang pertama, ya, sebagian ulama tafsir menyebutkan makna siratal mustaqim adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Ya, diriwayatkan oleh Imam Nuhatin, hadatsana Hasan bin Arafah, hadatsani Yahya bin Yaman, an Hamzah Az-Zayyat, an Sa'ad, wa huwa Abu al-Mukhtar At-Ta'i, an ibni akhi Al-Harith Al-A'war. عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Nuhatin, yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah Al-Qur'an, kitabullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa huwa hablul matin, dan dia adalah tali Allah yang kuat, wa huwa dzikrul hakim, dan dia adalah zikir, bacaan yang penuh dengan hikmah. Wa huwa siratal mustaqim, dan dia adalah siratal mustaqim. Jadi makna siratal mustaqim yang pertama apa, Pak? Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, makna siratal mustaqim adalah dinul Islam. Ya. Qala Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Jibril li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berkata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus." Yaqulu, maka Ibnu Abbas berkata, ihdinas tariqil hadi
ihdinas tariqal hadi, tunjukkan kepada kami jalan yang penuh dengan petunjuk. Ya, jalan yang penuh dengan petunjuk. Wa huwa dinul Islam. Dan yang dimaksud adalah wa huwa dinullah. Yang dimaksud adalah agama Allah. Alladzi la awaja fi, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya. Wa qala Maimun bin Mihran an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Itu juga Ibnu Abbas berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Maimun bin Mihran, ya. Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, qala dzakal Islam. Maka ini maksud dengan ihdinas siratal mustaqim adalah al-Islam. Ya. Dan demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan juga dari para sahabat Nabi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ihdinas siratal mustaqim. Mereka para sahabat berkata ihdinas siratal mustaqim, maka mereka para sahabat berkata huwal Islam. Maka yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim adalah dinul Islam. Dan ini diperkuat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang cukup panjang. Yang hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dengan perumpamaan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, daraballahu mathalan siratal mustaqima. Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan siratal mustaqim itu, jalan yang lurus itu. Apa perumpamaannya? Ya. Perumpamaannya berupa satu jalan yang lurus, satu jembatan yang lurus, wa ala jandatai sirat surani fihima abwabun mufattahatun. Ya. Yaitu satu jembatan, satu jalan yang lurus yang pada kedua sisinya ada dua tembok. Ini jalan Pak, kanan kirinya ada tembok. Di tembok tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Saya jelasin aja ya, perumpamaan dari Nabi ini. Ini jalan ya, kemudian kanan kirinya ada tembok. Bayangkan Pak, jalan kanan kirinya ada tembok. Kemudian di tiap tembok ini ada pintu-pintu. Pintunya terbuka. Tapi di pintu-pintu ini ada tirai. Dia terbuka tapi dia ada tirai. Maka seorang hamba, ya, dia berjalan di atas jalan ini. Di depan jalan ini ada seorang laki-laki yang berkata, ayo jalan. Jalan yang lurus. Jangan belok-belok. Jangan masuk-masuk ke pintu-pintu. Jalan lurus. Di atas tembok itu pula ada orang yang berkata, lurus. Jangan masuk ke dalam pintu ini. Ya. Maka kata Nabi SAW, jembatan itu adalah dinul Islam tadi. Kedua tembok itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Sedangkan pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan orang yang ada di depan pintu itu adalah kitabullah Al-Quran. Sedangkan orang yang ada di atas jembatan itu adalah nasihat Allah yang Allah titipkan dalam hati setiap orang muslim. Jadi kita ini berjalan dipandu oleh Al-Quran, dipandu oleh kitabullah. Dengan kita berjalan dipandu oleh Al-Quran, kita akan berjalan lurus di jalan Islam ini. Dan kadangkala ketika kita berjalan di jalan yang lurus ini, kadangkala kita tengok kanan kiri, kita ingin masuk ya ke pintu-pintu tadi. Kita ingin melenceng dari jalan yang lurus ini. Maka setiap kali kita akan melenceng dari jalan yang lurus ini, akan ada orang, akan ada suara yang akan memanggil kita supaya kita terus lurus. Ya. Maka suara itu adalah suara hati kita. Yang Allah Subhanahu wa taala titipkan suara hidayah itu dalam hati setiap seorang muslim. Bisa kebayang ya? Maka siapa saja yang melalui jalan ini lurus, dia enggak tengok kanan, enggak tengok kiri, dia lurus, maka dia akan mencapai kebahagiaan. Kan tapi siapa saja yang kemudian dia tertarik masuk ke dalam pintu-pintu tersebut, melanggar batas-batas hukum Allah, melanggar batas-batas aturan Allah, maka pastilah dia akan celaka. Demikian baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk memandu kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala tiupkan dalam jiwa kita ini ya kemampuan untuk bertakwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kita bertarung setiap hari ini antara keinginan untuk takwa dan keinginan untuk fujur. Ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan keinginan kita untuk takwa. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, Siratal Mustaqim adalah jalan hidup Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Jarir dari hadis Abi Nadhr Hashim
ابن القاسم حدثنا حمزة بن مغيرة عن عاصم الأحول عن أبي عالية اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعد. Katakan bahwa yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jalan hidup Nabi. Wa sahibahu, dan dia sahabatnya yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin sesudahnya. Itu jalan siapa? Jalannya Abu Bakar dan Umar. Ya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku. Ya. Nah, jadi ini tiga makna ini. Namun kata Imam Nukafi rahimahullah taala, tiga makna ini tidak ta'arud, tidak saling bertentangan. Akan tapi tiga makna ini saling menguatkan. Jadi siratal mustaqim ya Al-Qur'an, siratal mustaqim ya Islam, siratal mustaqim ya jalan hidup Rasulullah dan para sahabat. Itu siratal mustaqim. Saling menguatkan. Ini yang kita minta setiap hari, Pak. Kita minta kepada Allah setiap hari, ya Allah beri petunjuk kepadaku supaya aku tetap dekat dengan Al-Qur'an, hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Hidup sebagaimana hidupnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Hidup di atas jalan Islam. Kita minta kepada Allah setiap hari permintaan seperti itu. Nah kemudian ada orang yang bertanya, kalau kita sudah dapat hidayah, kenapa kita minta hidayah lagi? Kenapa kita minta permintaan seperti itu? Ini kita sholat, datang ke masjid, sholat maghrib, dengerin kajian. Ini kan berarti kita dapat hidayah kan? Betul nggak Pak? Kita dapat hidayah kan? Lantas kenapa kita malah minta hidayah lagi? Kan kita udah dapat. Seperti orang kenyang minta makan lagi. Seperti orang menggarami lautan gitu. Orang berkata, apakah ini bukan permintaan yang sia-sia? Bukankah kita sudah dapat hidayah? Maka Imam Nukafi rahimahullah ta'ala menjawab jawaban tidak. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala juga pernah memerintahkan orang beriman untuk beriman? Ini beriman, ini disuruh beriman. Ya, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang diturunkan pada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Orang beriman suruh beriman. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa orang beriman suruh beriman? Orang beriman disuruh menguatkan keimanannya. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu fluktuatif. Dan bisa orang itu kehilangan imannya bisa. Bukan hanya bertambah, berkurang, bisa pula dia hilang imannya. Bisa. Hilang imannya. Bisa seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebelumnya dia beriman. Tidakkah kita ingat dengan kisah siapa? Bal'am. Bal'am ini siapa? Bal'am ini ulama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ulama dia. Orang yang faham agama. Orang yang disebutkan, dia mengetahui salah satu nama Allah. Yang nama Allah ini tidak Allah berikan kepada hamba yang lain kecuali Allah berikan kepada Bal'am. Saking dalamnya ilmunya Bal'am. Sehingga kalau Bal'am meminta sesuatu kepada Allah dengan nama itu, pasti Allah akan kabulkan. Kan nama Allah itu Asmaul Husna itu kan ada macam Pak ya. Ada Asmaul Husna yang disantumkan dalam Al-Quran. Ada Asmaul Husna yang Allah berikan. Allah ajarkan hanya kepada hamba pilihannya. Ya. Ada Asmaul Husna ya, yang Allah sembunyikan dalam pengetahuan gaib di sisinya. Ya. Ada tiga ya, ada tiga macam. Allahumma inna abduka atau ada juga asmaul husna yang Allah sebutkan kepada dirinya sendiri. Ya, yang hanya tahu adalah malaikat-malaikat di sekitarnya. Jadi ada 4 macam tadi. Ya. Nah ini ada asmaul husna yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Salah satu hamba pilihan yang Allah berikan asmaul husna itu yang hamba lain nggak tahu, itu belum. Itu tahu. Saking dekatnya dia dengan Allah. Akan tetapi dia yang sudah dekat pada Allah akhirnya malah menjadi penentang Nabi Musa alaihissalam. Dia gunakan doa tersebut untuk mencelakakan Nabi Musa alaihissalam. Dan tadinya dia dekat dengan Allah.
Ini kalau kisah orang-orang yang suul khotimah ini banyak sekali. Ada kisah seorang pemuda, muadzin di negeri Andalus. Andalus itu Spanyol ya, Spanyol sekarang. Ini pemuda yang salih, luar biasa. Setiap hari dia naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Kita nggak bisa bayangkan betapa besar itu orang yang profesinya muadzin itu. Ya kan? Apalagi muadzin di Masjidil Haram itu. Sekali azan berapa juta orang yang datang. Itu pahalanya sampai semua ke dia. Kan? Sampai nggak? Sampai itu. Ketika dia mengucapkan ya Allah, orang datang. Sampai itu pahalanya ke dia. Nah, ini ada pemuda salih. Dia profesinya muadzin, dia naik ke atas. Setiap hari dia begitu, naik ke atas masjid, naik ke atas menara. Sampai suatu ketika, suatu hari, dia naik ke atas menara, lantas dia alihkan pandangannya ke bawah, dia melihat ada seorang gadis yang cantik. Dari atas menara masjid, dia lihat. Ada rumah perempuan, ada seorang gadis. Sedang menyisir rambutnya di luar jendela, melalui jendela. Dia lihat. Dia tertarik dengan gadis itu. Selesai sholat, dia datang ke rumah gadis itu. Dia bertanya pada gadis itu, bolehkah aku melamarmu? Kata gadis itu, boleh saja kamu melamarku, tapi maharnya berat. Kata pemuda itu, apa maharnya? Maharnya adalah kau ikut agamaku dan agama orang tuaku. Apa agamanya? Nasrani. Disuruh dia untuk masuk agama Nasrani. Akhirnya karena dia sudah kandung cinta gitu, akhirnya dia kemudian murtad. Dia murtad, dia masuk agama Nasrani. Sesudah itu dia kembali lagi ke atas menara karena bekal baju-bajunya ada di atas menara masjid. Dia naik lagi ke atas menara. Sesudah dia murtad tadi, dia naik ke atas menara. Ketika dia ada di atas menara, dia terpleset jatuh, mati. Mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Ada juga seorang tabi'in tak? Tabi'in muridnya sahabat. Dia penghafal Quran, penghafal hadis. Dia hafal Quran sejak dia masih kecil. Ya. Namanya kalau saya nggak keliru, Abdah bin Abdirrahim. Namanya juga bagus, Abdah bin Abdirrahim. Ketika dia ikut dalam pertempuran menyerbu wilayah Syam, wilayah Romawi. Ketika dalam penyerbuan tersebut, dia lihat di atas benteng orang-orang Romawi itu ada seorang gadis cantik beragama Nasrani. Rambutnya pirang, cantik. Akhirnya selesai pertempuran, dia datangi perempuan itu. Perempuan itu mensyaratkan kalau kamu mau menikah denganku, masuk agama. Akhirnya gitu. Sesudah dia murtad, teman-teman yang lain kemudian datang kepadanya. Kau kan hafal Quran, kok bisa kamu malah masuk agama Nasrani, kamu malah murtad? Kata dia apa? Iya, aku hafal Quran, tapi hari ini tidak ada ayat Al-Quran yang aku hafal lagi kecuali 2 ayat. Ayat yang pertama adalah rubbamal ladzina kafaru law kanu muslimin. Hampir-hampir orang-orang kafir itu berharap supaya mereka menjadi seorang muslim nanti ketika di hari kiamat. Ayat yang kedua adalah darhum ya'kulu wa yatamatta'u hatta yulhihimul amal. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang sampai datang kepada mereka kebinasaan. Cuma 2 itu saja ayat yang dia ingat. Sesudahnya sudah 2 ayat itu, yang lainnya lupa. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada lagi dalam perang Khaybar, seorang laki-laki yang dikenal oleh para sahabat ini muslim dan dia bertempur dengan gagah berani. Akan tapi ketika Nabi SAW melihat wajahnya, kata Nabi SAW, dia termasuk penghuni neraka. Kata para sahabat, gak mungkin Rasulullah dia penghuni neraka, dia bertempur di barisan kita, menerjang benteng Khaybar dengan gagah berani. Kata Rasulullah, enggak, dia termasuk penghuni neraka. Jadi sebetulnya dia apa, Pak? Sahabat lah dia sebetulnya kan. Tapi kata Nabi dia masuk neraka. Sampai akhirnya kemudian dia terluka-luka, mati. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ucapanmu itu keliru. Ya ada sahabat yang mengucapkan begitu, ucapanmu itu keliru. Lihat, dia sudah mati dalam jihad ini. Kata Rasulullah, enggak, dia masuk neraka. Ternyata malam hari, para sahabat yang lain sedang istirahat, laki-laki yang sudah dikira mati dalam jihad ini, ternyata dia bangun, dia belum mati. Luka-lukanya itu sekujur tubuhnya. Dia merasakan sakit.
karena luka-lukanya itu, dan kemudian dia berjalan ngumpet-ngumpet ke belakang bukit dan kemudian dia bunuh diri. Ada beberapa sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, dan kemudian para sahabat itu menghampiri Rasulullah di pagi hari. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata apa? Bukankah aku telah menyatakan aku adalah Rasul dan utusan Allah? Artinya Rasulullah SAW memang diberitahu oleh Jibril bahwa laki-laki ini penghuni neraka. Para sahabat tadinya hampir nggak percaya. Ya. Tapi hikmahnya apa Pak? Hikmahnya luar biasa. Ini orang yang tadinya statusnya dekat dengan Nabi, dia mujahid, dia berperang bersama dengan Nabi, akhirnya apa? Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kita minta betul kepada Allah hidayahnya. Jangan sampai hidayah ini tercabut dalam jiwa kita. Karena itu di surat Al-Imran ayat ke-8 ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa supaya kita tetap teguh dalam keimanan ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau condongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah kau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana, dan anugerahkanlah kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Ini doa yang harusnya sering-sering kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq sering membaca doa ini setiap salat maghrib di rakaat ketiga. Rakaat ketiga kan berarti bacanya sendiri ya. Kalau dia jadi imam kan nggak ada yang dengar kan, bacanya sendiri. Yang kalau dia berjamaah mungkin yang tahu kawan sebelahnya itu. Karena kita Pak, kalau lagi salat Pak, ini wajib kita menggerakkan bibir kita Pak. Kita salat itu wajib menggerakkan bibir kita. Kadang-kadang saya suka perhatikan ada orang salat, mungkin karena nggak tahu ya, dia nggak gerakan bibirnya. Ini yang dimaksud membaca sir itu bukan baca dalam hati, bukan, tapi baca pelan. Kalau baca pelan itu bibirnya tetap bergerak Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetap bergerak. Jadi jangan apa yang dibaca itu dalam hati namanya. Kita diperintahkan baca sir, bukan baca dalam hati. Jadi tetap bibirnya bergerak. Ya, tolong ini kita perbaiki kita salat kita. Nah ini Abu Bakar As-Siddiq kalau baca Al-Fatihah rakaat ketiga salat maghrib, dia biasa baca ini. Sesudah baca ihdinas siratal mustaqim, kemudian dia baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina apa tadi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Boleh enggak? Boleh. Ya, Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu. Boleh saja. Ya. Atau kita doa yang lain ya, sesudah sholat. Ini doa yang sering sekali dibaca oleh Nabi SAW. Diceritakan oleh istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Nabi SAW sering sekali membaca doa ini. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW. Adalah Nabi, Pak. Nabi SAW al-Ma'sum, tapi sering membaca doa ini. Yang tidak akan mungkin beliau tersesat, tidak akan mungkin keliru, tidak akan mungkin beliau masuk neraka. Beliau pasti masuk surga, surga paling tinggi, Jannatul Firdaus. Tapi beliau sering membaca doa ini. Apalagi kita harusnya lebih sering lagi kita membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi inilah kajian tafsir kita ayat ke-6 ya. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salat kita, dan kita berharap dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan jiwa kita, hati kita tetap berada di atas jalan Islam, tetap hidup bersama dengan Al-Qur'an, tetap hidup di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing ya, hidup kita, hidup keluarga kita, anak-anak, istri kita, keturunan kita seluruhnya tetap berada dalam jalan Islam. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul 'alim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.